Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Nat? Ini Bu Nadia, ada tugas CGP-nya, mewawancarai beberapa orang kepala sekolah dengan tema atau topiknya itu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan seorang pemimpin sebagai pemimpin. Itu tugas CGP Nanat yang modul 3.1. Alhamdulillah udah sampai ke modul 3 Ya, ya. alhamdulillah Bu. Mudah-mudahan kedepannya berjalan dengan lancar pendidikannya, sehingga nanti Nanat bisa lulus dari program CGP-nya. Amin Bu. Oke, apa yang perlu Ibu bantu? Di sini ada Nadia nanti mengajukan beberapa pertanyaan, Bu. Langsung saja ya, Bu. Ya. Pertanyaannya itu selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oke. Kalau di sekolah itu hampir setiap hari selalu ada aja kasus-kasusnya kan terjadi. Jadi di sini yang kasus yang dilema etika itu merupakan dua keputusan yang keputusannya itu sama-sama benar keduanya. Sementara yang bujukan moral itu adalah dua keputusan di mana salah satu keputusannya merupakan keputusan yang salah. Itu yang Ibu pahami tentang dilema etika dan bujukan moral. Untuk pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya, ketika menghadapi kasus yang dilema etika, di mana dua keputusan yang kita ambil itu benar adanya, apakah kita berpihak di A atau berpihak di B, keputusannya sama-sama benar. Memang merupakan sebuah dilema, tapi di sini sebagai pimpinan sekolah tentu Ibu harus memilih salah satu di antara dua keputusan yang sudah dianggap benar itu tadi. Nah, di sini yang menjadi patokannya atau rujukannya mana keputusan yang akan diambil adalah kita lihat dulu dari dua keputusan yang sudah benar itu kira-kira mana yang lebih tepatnya lagi. Nah, tentu di sini Ibu tidak mengambil keputusan sendiri. Mungkin Ibu bisa minta pendapat dengan rekan-rekan guru di sini, kemudian pihak-pihak yang terlibat atau yang terkait dengan kasus yang sedang dipecahkan. Kalau seandainya di sana ada komite, ya kita minta pendapat dari komite, atau bahkan mungkin bisa kita minta pendapat dari pimpinan pejabat struktural yang ada di Dinas Pendidikan. Kalau untuk wali murid bisa juga itu, Bu, minta pendapat wali murid? Nah, ya, bisa kalau seandainya di dalam kasus yang ingin kita pecahkan ada berhubungan dengan wali murid atau orang tua siswa, ya boleh diminta pendapatnya. Kadang-kadang sudut pandangan kita dengan sudut pandangan masyarakat di luar yang mengamati kegiatan kita di sekolah itu berbeda juga. Ada baiknya juga kita minta pendapat dari orang-orang yang ada di sekeliling kita. Semakin banyak pendapat tentu semakin mudah kita untuk mengambil keputusan. Berarti selanjutnya itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Prosedurnya tidak ada yang spesifik, cuma istilahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Jadi begitu ada permasalahan sesegera mungkin diselesaikan, kemudian kita lihat dulu seperti apa permasalahannya. Kalau seandainya ada dua pihak yang bertikai, kita tanya dulu pihak A seperti apa versinya, pihak B seperti apa versinya. Jadi kita tidak bisa menghakimi salah satu pihak saja sebelum kita mendengar pernyataan dari pihak yang lainnya. Kemudian kedua belah pihak. Kemudian kita bisa meminta pendapat di lingkungan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Jadi tidak mungkin seperti Ibu sebagai kepala sekolah terus Ibu mengambil keputusan sendiri saja. Jadi kita minta dulu sama pendapat teman-teman yang ada di sini. Kemudian kadang-kadang Ibu juga merujuk ada enggak kira-kira perundang-undangan atau peraturan yang berlaku di pemerintahan kita sebagai rujukan.
Jangan-jangan kita ngambil kesalahan, nanti di peraturan disuruhnya seperti A, kita ngambil putusannya B, nanti kita bisa Salah ya, disalahkan Pak. karena tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Seperti itu. Oke, Bu. Selanjutnya itu hal-hal apa saja selama ini yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang dianggap paling efektif itu adalah di mana keputusan yang kita ambil itu karena dia dua-duanya sudah benar kan. Ya. Nah, kita lihat dulu, kita evaluasi dari dua keputusan itu mana kira-kira yang lebih banyak memberikan dampak positifnya dan sedikit beresiko. Maka itu yang kita ambil, walaupun kedua-duanya kan sudah benar keputusannya itu. Tapi kita telisik lagi gitu, mana yang paling banyak memberikan dampak positifnya dan sedikit dampak negatifnya. Berarti lebih Melihat manfaatnya ya, Bu, ke dampak positifnya. Oke. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ketika mengambil keputusan pasti ada pro dan kontra, itu wajar itu. Setiap apapun yang namanya keputusan ada yang pro ada yang kontra. Nah di sini yang menjadi tantangan bagi ibu, bagaimana ibu tuh bisa memberikan pemahaman kepada semua yang terlibat dalam kasus tersebut, mengapa yang A ini keputusan yang ibu ambil, kenapa yang tidak yang B. Jadi kita beri mereka pemahaman supaya mereka paham sehingga mereka tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai keputusan yang diambil. Jadi kalau mereka udah paham, berarti udah jelas, oh ternyata ini latar belakang ibu mengambil keputusan ini. Gitu. Biar tidak teman-teman berpikir negatif ya, Bu. Iya. Oke. Selanjutnya, apakah ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Tidak, sesegera mungkin kalau seandainya ada kasus. Sesegera mungkin ya, Bu. Apakah langsung menyelesaikan di tempat atau ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kalau tempat mungkin kita agak memilih ya. Mungkin kita ambil di sebuah tempat yang agak tenang sehingga kita bisa lebih konsentrasi dalam memecahkan masalah. Kemudian jadwal mungkin tidak ada, seperti tadi kan Ibu bilang sesegera mungkin ketika kasus terjadi kita selesaikan. Selanjutnya untuk bentuk prosedur seperti apa yang ibu jalankan? Di prosedurnya yang pertama seperti yang Ibu bilang tadi, kita minta pendapat dari orang-orang yang terlibat dari kasus itu. Sekecil apapun perannya, ketika dia terlibat di sana, maka dia berhak untuk dimintai pendapat. Apakah itu anak, apakah itu misalnya penjaga sekolah, atau masyarakat yang ada di sekeliling yang melihat kasus tersebut. Jadi semakin banyak orang yang bisa kita minta pendapat, tentu semakin objektif ketika kita mengambil keputusan. Kemudian kalau seandainya ada pihak komite, kita punya ketua komite, tidak ada salahnya beliau juga dikasih tahu, diminta pendapat. Nah kalau rasa-rasanya kasusnya terasa lebih berat dan rasa-rasanya ibu sebagai pimpinan sekolah tidak bisa menyelesaikan, mungkin ibu bisa minta pendapat pada pejabat struktural yang ada di dinas pendidikan. Jadi kita berjenjang naiknya. Cara-cara yang sangat solutif sekali ya yang ibu pilih nanti sekarang ini. Nah lanjut Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu ibu dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Secara khusus tidak ada, cuma di sini tentu kita minta menghargai gitu setiap pendapat yang diberikan oleh warga sekolah kita dari pihak-pihak yang terlibat. Sekecil apapun pendapat mereka itu sangat membantu bagi ibu untuk membuat sebuah keputusan. Jadi hargailah pendapat orang itu, jangan istilahnya mentang-mentang dia anak pelajar, nggak mungkin pendapatnya bagus. Belum tentu, kadang-kadang sudut pandang mereka tidak sama dengan sudut pandang kita. Kadang-kadang kita tidak terpikir apa yang mereka pikirkan.
Nah, makanya hargailah semua orang yang terlibat di dalam kasus tersebut, mintai pendapatnya. Insya Allah keputusannya adil buat semua pihak. Tidak egois terhadap Iya. dia sendiri ya, Bu. Lanjut, dari semua hal yang disampaikan ini, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu untuk mengambil keputusan dilema etika? Jadi dari perbincangan kita dari awal sampai akhir tadi, mungkin ada 3 poin yang bisa Ibu simpulkan. Yang pertama, ketika ada sebuah kasus terjadi, supaya diselesaikan sesegera mungkin, supaya dia tidak melebar kemana-mana, karena ada kadang-kadang orang pihak-pihak tertentu yang ikut pula masuk ke dalam kasus tersebut. Kemudian yang kedua, setiap kasus itu tidak boleh dihindari, tidak boleh didiamkan, tapi carilah solusinya bersama-sama warga sekolah. Jadi jangan egois sebagai ibu, sebagai pimpinan di sini, tidak boleh ibu mengambil keputusan berdasarkan sudut pandang ibu sendiri saja. Gitu. Jadi jangan dihindari kasusnya, cari solusi bersama-sama. Pasti ada solusinya itu. Kemudian yang terakhir, ketika mengambil keputusan, carilah keputusan yang banyak manfaatnya dan sedikit risikonya. Insya Allah aman gitu. Nah, dari tadi dapat Nadia simpulkan bahwa bagaimana cara Ibu mengambil keputusan itu benar-benar keputusan yang sangat solutif ya, Bu, karena tidak dengan cara menyelesaikan masalah tadi dengan mengajak teman, dengan mengajak orang-orang lingkungan di sekolah, dan serta juga agar dapat menyelesaikan kasus masalah tadi dengan sesegera mungkin dan tidak berlama-lama untuk menyelesaikan kasusnya dengan segera gitu. Dan keputusan yang diambil itu berpihak pada semua warga. Iya, berpihak kepada semua warga. Setelah itu mempunyai manfaat yang positif, mempunyai banyak manfaatnya yang bernilai positif daripada yang negatifnya. Itu yang kita ambil. Iya, itu yang kita ambil, Bu. Nah, oke, Bu, baiklah. Dengan pertanyaan dan serta wawancara ini namanya sharing Bu? pendapat. Oh ya, sharing pendapat. Nadia mengucapkan terima kasih kepada Ibu atas waktunya yang telah disediakan kepada Nadia. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu sehat ya, Bu. Ya. Dan semoga tugas ini nantinya bisa kita terapkan di sekolah, Ibu sebagai pemimpin dan juga Nadia sebagai pemimpin pembelajaran nantinya seorang guru. Semoga bisa diterapkan dan mendapatkan nilai bagus nanti untuk CGP-nya, Bu. Dan doakan juga bisa lulus ya, Bu, bisa lulus di calon guru penggerak agar C-nya hilang. Iya, tinggal GP. GP-nya. Oke. Baiklah, Bu, terima kasih ya, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu Nadia. Sebelumnya terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktunya terhadap Nadia. Di sini Pak, Nadia punya tugas CGP, Pak, punya tugas CGP untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah. Nah, di sini tugasnya itu mewawancarai dengan tema pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebijakan sebagai pemimpin. Oke, terima kasih sudah mau berkunjung ke sekolah sampai 7 dan melaksanakan kegiatan wawancara. Terima kasih juga atas kepercayaan Bu Nadia yang sudah memilih saya selaku kepala sekolah untuk diwawancarai dengan tema pengambilan keputusan. Ya. Kita mulai saja ya Pak. Ya, silakan Bu Nadia. Oke, untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan rujukan moral? Baik Bu Nadia, kalau kita selaku pimpinan atau kepala sekolah di sekolah ini jumlah siswanya sangat banyak
segi karakter persoalannya itu hampir mirip-mirip ya dari tahun ke tahun. Maka berdasarkan pengalaman yang ada, sekolah ini dalam setiap pengambilan keputusan tentu diawali dengan mengidentifikasi masalah. Pertama kita lakukan antara wali kelas dengan siswa itu sendiri, tentu ada komunikasi yang dijalin, lalu melibatkan guru BK untuk memperdalam atau mengidentifikasi masalah itu sendiri. Lalu jika masih juga belum kita menemukan jalan keluar dari persoalan itu, maka akan ada pelibatan pihak orang tua, mungkin dengan cara mengundang orang tua hadir ke sekolah, ataupun nanti juga kita melakukan kegiatan kunjungan rumah atau visit. Maka dari sanalah kita akan lebih tahu secara detail, secara komprehensif masalah-masalah yang terjadi, sehingga di dalam pengambilan keputusan pun kita tidak salah dalam mengambil keputusan itu sendiri. Nanti di sini Bapak juga terhadap satu masalah itu memusyawarahkan dengan anggota keluarga SMP-nya. Jadi kita sudah, kalau dalam setiap pengambilan keputusan itu kita harus melibatkan unsur-unsur yang ada di sekolah itu sendiri. Baiklah, lanjut. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan kepala sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebaikan? Ya itu tadi Bu Nadia. Yang penting kita pada prinsipnya, apalagi SMP ya, kita ini kita sama-sama tahu bahwa sekolah kita ini adalah jenjang yang merupakan jenjang terakhir daripada wajib belajar 9 tahun itu sendiri. Tentu orientasi kita bagaimana tidak adanya siswa atau pelajar atau murid yang putus sekolah. Yang kedua, terhadap keputusan-keputusan, tentu kita yang harus kita prinsip kita pertama adalah bagaimana keputusan itu adalah keputusan yang berpihak pada murid. Nah, namun kita juga tidak mengabaikan komitmen-komitmen yang sudah terbangun, baik itu komitmen di kelas atau komitmen bersama wali kelasnya atau dengan guru mapelnya, dan juga peraturan-peraturan sekolah yang sejalan dengan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka hari ini gitu. Jadi bagaimana kebijakan keputusan itu tidak merugikan pihak-pihak yang ada di dalam persoalan itu sendiri. Dan yang kedua, pelibatan wali kelas, orang tua, komite, sekolah, guru-guru senior itu selalu kita upayakan. Sebelum memutuskan, kita upayakan terlebih dahulu berkoordinasi, berkonsultasi ataupun melakukan musyawarah dengan elemen-elemen atau unsur-unsur yang ada tadi. Berarti di sini juga keberpihakan kepada murid ya Pak? Ya betul. Baiklah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini? Ya kalau langkah-langkah yang kita ambil seperti apa yang kita sampaikan di awal tadi Bu Nadia. Ketika terjadi persoalan pada siswa, tingkat paling rendah itu tentu antara siswa dengan guru mata pelajaran. Nah, ketika masalah ini belum mencapai penyelesaiannya atau belum menemukan solusi, maka naik ke jenjang wali kelas. Lalu nanti wali kelas bekerja sama dengan guru BK, nanti guru BK bekerja sama dengan wakil kesiswaan atau wakil kepala sekolah yang lainnya. Terakhir nanti ada pelibatan kepala sekolah, ada pelibatan komite, ada pelibatan unsur-unsur yang lain. Oh, berarti sama ya, tetap menjalin kolaborasi ya? Ya, kita berkolaborasi. Lanjut, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Kasus dilema etika selama ini yang pernah kita lakukan tentu pertama mencari bagaimana sekolah menjadi solusi bagi terhadap persoalan-persoalan murid ya. Tentu saja pada satu sisi pernah satu kejadian ada seorang siswa yang sudah hampir 1 bulan tidak masuk sekolah. Kita sudah lakukan pemanggilan, kita sudah surati 3 kali sampai 3 kali belum juga hadir ke sekolah.
maka pihak sekolah melakukan tindakan berikutnya yaitu home visit. Nah, setelah kita melakukan kegiatan home visit, maka di sana kita dapat melihat ternyata persoalan anak ini berkaitan dengan apa ya, dengan psikologinya. Dia malu datang ke sekolah karena sepatunya sudah robek, tasnya udah robek, bukunya sudah tidak lagi layak untuk dipakai. Maka setelah kegiatan fisik itu wali kelas bersama guru BK menyampaikan kepada pimpinan, lalu kita mencoba untuk mengumpulkan beberapa unsur yang terkait seperti wali kelas, pembina OSIS, ada pembina keagamaan, ada pengurus kegiatan-kegiatan sosial untuk mencarikan solusi dari persoalan ini. Makanya kita di sekolah ini ada program gerakan 1000 ya, gerakan bersedekah 1000 setiap hari. Maka dari uang dari pengumpulan donasi itu kita pergunakan untuk memberikan perlengkapan sekolah anak tersebut, dan anak itu dipanggil ke sekolah, kita jemput ke rumahnya, lalu kita utus satu orang guru untuk menemaninya untuk berbelanja atribut-atribut, pakaian, sepatu, tas yang baru. Dan alhamdulillah anak itu yang pada awalnya itu dikhawatirkan dia akan tinggal kelas, tapi dengan motivasi seperti itu, dukungan oleh guru, pihak sekolah maupun siswa-siswa yang lain, maka anak ini mampu mengejar ketertinggalannya, dan alhamdulillah hari ini baru 1 tahun ini dia tamat sekolah dan sekarang sudah melanjutkan ke jenjang SMA yang terdekat dengan rumahnya juga. Alhamdulillah anak itu akhirnya selamat, akhirnya tidak jadi putus sekolah gitu. Berarti dengan gerakan 1000 setiap hari itu Ya, ya Pak juga mencarikan solusi, dan nanti akan dipakaikan untuk anak-anak yang kurang mampu. Ya. Jadi kita untuk membantu meringankan atau membantu dari persoalan-persoalan berkaitan dengan belanja mereka di sekolah. Mungkin bisa juga kami contoh di sekolah Ya, ini ya Pak. bisa juga. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika? Nah, yang menjadi tantangan itu begini Bu Nadia. Di satu sisi setiap persoalan anak dia tentu punya alasan. Alasan itu yang terkadang bisa diterima oleh nalar kita, secara logika kita bisa terima. Alasan kenapa dia punya masalah kehadiran, alasan kenapa dia tidak ada ke sekolah, kenapa dia dalam 1 minggu itu sering bolos gitu kan. Namun di sisi lain ini ada anak-anak siswa-siswa yang lain yang juga membutuhkan perlakuan yang adil dari seorang gurunya. Nah, dengan kemampuan mereka mengolah suatu persoalan, yang menjadi ketakutan kita kan anak-anak yang lain itu berpikir kalau guru ini berlaku tidak adil. Itu yang pertama. Yang kedua, merubah paradigma atau mindset guru yang selama ini mungkin ada beberapa dari teman-teman yang masih berpikir bahwa yang dikatakan anak lolos atau lulus dari suatu tingkat itu mereka yang mampu mengikuti proses pembelajaran di sekolah. Nah tentu ditandai dengan apa? Dengan kehadirannya lengkap, persentase kehadirannya, suatu tugas-tugas dia apakah sama pemenuhannya dengan teman yang lain. Sementara di sisi lain anak-anak ini kenapa dia tidak hadir lengkap, tidak hadir sesuai dengan jadwalnya, atau tugasnya tidak bisa dikerjakan? Nyata di sisi lain dia punya masalah, mungkin keterbatasan ekonomi, mungkin dia punya persoalan motivasi orang tuanya yang mungkin dia dari keluarga yang broken home, atau dia sudah dari kecil sudah tidak punya orang tua lagi, atau latar belakang pendidikan orang tua yang tidak merata. Mungkin itu jadi masalah juga. Mungkin juga di setiap sekolah itu banyak permasalahan yang seperti itu ya Pak. Mungkin Di pada sekolahnya umumnya seperti itu. dia juga seperti itu. Betul. Banyak anak-anak yang sudah yang tidak punya orang tua, yatim atau piatu. Betul. Di sini apakah Bapak memiliki
sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian masalah? Sebenarnya kalau kita di sekolah ini kita secara periodik tidak, namun yang pasti ketika ada suatu persoalan yang harus diselesaikan dengan cepat, tentu kita sebagai seorang pimpinan lalu harus mampu mengambil resiko memutuskan segala sesuatu itu dengan sebijak-bijak dan seadil-adilnya. Mungkin secara terbatas berkoordinasi dan hari itu harus diputuskan, maka kita akan putuskan. Namun ketika suatu persoalan itu tuh tidak begitu mendesak untuk diputuskan, lalu kita harus melakukan alurnya yang sudah kita sepakati. Nah, kita melalui yang ibaratnya kalau hari ini kita yang sama kita ketahui, rapat tertinggi itu kan ada di rapat majelis guru kan. Jadi segala sesuatu yang sifatnya urgent, atau sifatnya itu adalah keputusan yang berisiko, kita harus memutuskannya melalui rapat majelis guru. Lakukan dengan musyawarah. Di sini ada tidak penyelesaiannya di tempat atau sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Pak? Ya, yang pasti jadwalnya sesuai dengan situasi masalah itu sendiri, Bu Nadia. Dan tempatnya bisa saja terjadinya penyelesaian masalah itu tempatnya di sekolah, bisa tempatnya di rumah anak tersebut. Jadi kita lihat situasinya. Kadang kita yang menjemput jemput bola istilahnya kan. Kadang kita yang harus ke rumah anak-anak tersebut, walaupun jaraknya yang cukup jauh atau jalan yang ditempuh oleh yang notabene guru-guru sekolah di sekolah kita ini kan pada umumnya banyak perempuan. Terkadang jalan yang ditempuh itu jalan yang tidak beraspal, namun ya namanya tugas dan kewajiban kita melakukan pelayanan prima terhadap murid-muridnya, yang namanya sekolah ramah anak itu ya masuk bagian dari itu Bu Nadia. Jadi tempatnya itu seperti tergantung kasusnya apa, ya, Pak. Oke. Di sini adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Ya, tentu rekan kerja kita. Yang mempermudah itu adalah rekan kerja kita, wakil kepala sekolah, guru-guru senior itu menjadi tempat kita bertanya. Lalu guru itu sendiri, lalu orang tua, komite apalagi itu bagian tidak bisa kita pisahkan karena peranan beliau itu sangat penting. Gitu. Baiklah, untuk yang terakhir nih Pak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika? Ya, pembelajaran yang bisa saya petik dalam dilema etika ini ya bagaimana dalam sebuah keputusan itu kita lebih mengutamakan keputusan yang berpihak pada murid itu sendiri. Artinya sebelum kita memutuskan, kita harus mencari tahu lebih dahulu secara detail kondisi anak ini seperti apa, alasannya apa, lalu bagaimana kita mengkomunikasikannya sebaik-baik mungkin kepada guru-guru yang ada di sekolah kita. Jadi dari sharing kita hari ini dapat Nadia simpulkan bahwa keberpihakan kepada murid, dan untuk penyelesaian masalahnya itu dengan bermusyawarah ya Pak, bermusyawarah dengan teman sejawat, dengan anggota keluarga di sekolah, dan tidak terlepas dari prinsip rasa keadilan. Anak contoh lah ya, contoh anak ini dia sekian hari tidak ke sekolah, bagaimana dia bisa memenuhi ketertinggalannya? Tentu di hari dia hadir itu mungkin dia dengan cara menambah waktunya di sekolah. Nah, tentu ada guru yang dengan ikhlas mengorbankan tambahan waktunya untuk mendampingi anak-anak kita selepas dari belajar di dalam kelas. Nah, karena kan kita ada jam mengajar, ada jam kerja. Nah, ketika jam sisa dari antara jam mengajar ke jam kerja ini berakhir, tentu ada anak-anak di sana yang kita lakukan pembimbingan secara mandiri. Nah, itu mungkin salah satu
mensiasati dari persoalan anak-anak kita. Agar apa? Rasa keadilan itu terlihat oleh teman-temannya. Oh, si Anu pulang sekolah kiranya ternyata dia dipanggil oleh guru piket, atau ternyata dia dipanggil oleh guru mapel untuk memenuhi ketertinggalan belajarnya kemarin. Nah, jadi anak yang lain berpikir, oh berarti tidak ada rasa keadilan di sana. Begitu, Bu Nadia. Sangat bagus sekali ya Pak. Mungkin di sekolah kami seperti itu sepertinya belum diterapkan. Mungkin bisa contohnya nanti ya Pak untuk anak-anak yang ketertinggalan dan yang sering bolos itu ya Pak. Betul, Bu Nadia. Ini kan dia udah punya komitmen. Setiap wali kelas itu pada semester 2 ini kita kan sudah mendorong seluruh wali kelas untuk membuat komitmen kelas. Nah, di komitmen kelas itu, kesepakatan kelas itu ada di sana. Ada di sana. Jadi setiap kesalahan atau kelalaian mereka itu orientasinya tidak lagi pada hukuman-hukuman yang mungkin selama ini kita lihat. Jadi memang tindakan-tindakannya yang memang dari mereka datangnya seperti apa. Tidak lagi memberikan hukuman. Tidak lagi memberikan hukuman. Baiklah Pak. Baiklah Pak, terima kasih untuk waktu Bapak pada hari ini. Dan semoga nanti ini tugasnya nilainya bagus ya Pak. Amin, amin, amin. Sukses Bu Nadia. Semoga lulus menjadi guru penggerak. Ya. Dan P3K-nya juga sebentar lagi akan keluar pengumumannya. Dan insya Allah Bu Nadia sukses selalu. Terima kasih banyak ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.